Untuk alat-alat yang saya butuhkan, di sini ada ballpoint dan kertas, skoret, stetoskop, hand sanitizer, dan bag instrumen yang berisi masker dan handscoon. Selanjutnya cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang utama sisihkan lengan baju, lepas atribut seperti jam tangan, nyalakan keran menggunakan siku, basahi, lalu ambil sabun, terus busakan, lakukan 4 kali, punggung tangan, sela-sela jari, kunci, ibu jari, kuku serta dengan jempol, lalu bilas. Matikan keran menggunakan siku, lalu dikeringkan menggunakan handuk kecil. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya asistensi keperawatan dari SMK Muhammadiyah 7 Gonalegi. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Bayu. Permisi ya Bapak, saya lihat gelangnya. Iya, Bapak Bayu dari Gonalegi. Di sini saya akan melakukan tindakan kepada Bapak, yaitu pemeriksaan fisik torak bagian dada yang meliputi paru-paru dan juga jantung. Kira-kira membutuhkan waktu 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, saya akan menyiapkan alatnya dulu. Mengatur pengunjung, mohon maaf, silakan keluarga keluar dulu, satu saja yang menemani. Kemudian mengatur lingkungan pasien, tutup pintu, tutup skatsel, kemudian tutup jendela, beri pencahayaan bila kurang. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan hand sanitizer. Telapak tangan 4 kali, punggung tangan, sela-sela jari, kunci, ibu jari, kuku setara dengan jempol. Gunakan APD dimulai dari skoret, pasang handscoon, kemudian pasang masker. Selamat pagi Bapak. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada bagian dada Bapak. Yang pertama saya akan melakukan penglihatan apa ada sesuatu yang berbeda dari tubuh Bapak, yaitu kesimetrisan pada dada dari sudut pandang posterior dan lateral. Baik Bapak, saya akan melihat apakah dada Bapak normal. Selanjutnya saya akan memposisikan Bapak untuk duduk. Permisi ya Pak, saya akan memposisikan duduk. Inspeksi bentuk dada pada pasien tersebut adalah dadanya normal. Kemudian di bagian belakang tidak ada barrel chest atau pada penyakit paru terjadi peningkatan diameter posterior. Kemudian bagian depan tidak ada funnel chest atau kyphoscoliosis. Dan yang terakhir, bagian depan tidak ada pigeon chest terjadi pada dada atau seperti burung dara. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi kesejaran pada dada Bapak. Baik, saya akan memposisikan Bapak untuk berdiri. Tubuh pasien di samping sejajar dan tidak ada abnormal. Contohnya yang kyphosis, pasiennya akan membutuhkan lordosis, pasiennya akan dekat. Kemudian pada pasien yang mengalami skoliosis, tubuhnya akan berkelok-kelok atau bengkok. Baik Bapak, saja
akan memposisikan Bapak terlentang. Baik Bapak, saya akan memposisikan Bapak ke tempat semula. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan pola pernapasan pada pasien. Baik Bapak, saya akan melakukan mengamati pola pernapasan yang meliputi frekuensi, irama pernapasan, kedalaman, upaya bernafas, retraksi, dan supraorbital. Baik Bapak, silakan bernafas dengan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan torak anterior pada pasien. Baik Bapak, saya akan memposisikan Bapak supinasi. Permisi ya Pak. Kemudian palpasi semua area dada untuk mengetahui massa atau pergerakan abnormal. Hindari palpasi yang dalam jika ada keluhan nyeri. Letakkan kedua telapak tangan pada dada bawah pasien. Jari-jari selubung iga dan ibu jari di sepanjang costae frontalis. Kemudian pasien bernafas dalam, amati pergerakan kedua tangan tersebut. Dengan pasiennya bernafas normal. Kemudian hasil normalnya gerakan simetris kanan dan kiri pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada dada Bapak untuk mengetahui fragmitus vokal atau getaran halus yang dirasakan pada dinding dada pasien saat pasien berbicara. Posisikan pasien duduk. Bapak, saya akan membantu Bapak untuk duduk. Letakkan permukaan ujung jari pada dada pasien. Kemudian minta klien untuk mengulang beberapa kata, misalnya 77. Silakan Bapak, ulang 77. Ulangi 2 langkah di atas. Kemudian berurutan sampai selesai. Bandingkan fremitus pada dua paru-paru tadi. Fremitus basis paru nomornya yaitu antara kanan dan kiri. Selanjutnya, posisikan pasien pada posisi semula. Saya akan memposisikan Bapak seperti semula. Selanjutnya, saya akan melakukan tindakan perkusi pada dada pasien. Lakukan perkusi secara sistematis. Posisikan pasien supinasi. Permisi Pak. Kemudian lakukan perkusi secara sistematis dimulai dari atas klavikula pada ruang supraorbital ke bawah hingga mencapai diafragma. Posisikan tangan saat perkusi. Letakkan tangan di jari ya. Bukan bundar pokok. Baik Bapak, permisi, saya akan melakukan tindakan perkusi pada dada Bapak. Kemudian posisikan pasien untuk duduk. Posisikan pasien untuk duduk. Permisi Bapak, saya akan membantu Bapak untuk duduk.
tekanan pada parasternum kiri dan area epigastrik. Baik, saja saya akan melakukan palpasi pada pasien. Misi Bapak, silakan membuka diri. Oh ini ya. Terus raba bagian jantung. Wes ya. Tidak ada kebenjolan. Kemudian posisikan pasien pada posisi semula. Baik, Bapak silakan membuka pasien. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi jantung. Batas kiri jantung melakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Perubahan antara bunyi sonor dari paru-paru ke redup kita tetapkan sebagai batas jantung kiri normalnya. Lakukan tindakan. Posisikan pasien supinasi. Kemudian lakukan perkusi pada jantung dimulai dari patokan ICS2, raba ICS2 dan ketuk dari katup lama sampai ke terakhir. Posisikan kembali. Kemudian saya akan melakukan auskultasi pada jantung dengan menggunakan stetoskop pada daerah area yang ditujukan. Gunakan diafragma stetoskop untuk bunyi nada tinggi, sedangkan bel stetoskop untuk bunyi rendah. Normalnya pada auskultasi jantung terdengar bunyi S1 dan S2. Bunyi abnormal adalah S3 dan S4. S1 terjadi karena penutupan katup mitral dan trikuspidalis, sedangkan S2 terjadi karena penutupan katup semilunaro. Ambil stetoskop. Pastikan diafragma stetoskop terdengar. Posisikan pasien supinasi. Auskultasi pada jantung dimulai dari katup trikuspidalis, katup bikuspidalis, katup mitral, dan katup pulmonal. Pas stetoskop, taruh stetoskop di tempatnya. Cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Gosok telapak tangan 4 kali. Punggung tangan 4 kali. Sela-sela jari. Kunci. Ibu jari. Kuku searah dengan jempol. Permisi Bapak, tindakannya sudah selesai. Jika Bapak menunjukkan saya boleh memecah tombol di atas atau pada Bapak menunjukkan saya. Permisi Bapak. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat malam. Aku keliru. Apa ya?